Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hafidatur Rofiah, NIM 16030966020. Saya mahasiswa PGMI UIN Wali Songo Semarang. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Materi Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan berdasarkan Teori APOS pada kelas 5 SD MI. Sebelum saya mempresentasikan hasil skripsi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pembimbing saya, yaitu Ibu Kristi Liani Purwanti, karena sudah sabar dalam membimbing saya, menasihati saya selama mengerjakan skripsi ini. Oke, langsung saja pada bagian yang pertama, yaitu latar belakang penelitian. Hal yang melatar belakangi saya dalam mengambil penelitian ini yaitu karena matematika merupakan pelajaran yang sulit di kalangan siswa SD atau MI. Siswa SD atau MI kebanyakan mereka takut dengan pelajaran matematika, bahkan mereka malas dengan pelajaran matematika. Hal tersebut karena siswa belum memahami konsep dasar matematika. Contohnya pada materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Banyak siswa yang masih keliru dalam proses pengerjaannya. Misalnya 1/2 ditambah 1/3. Banyak siswa yang masih mengoperasikannya dengan cara pembilang ditambah pembilang, penyebut ditambah penyebut. Padahal itu merupakan konsep yang salah. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Yaitu bisa menggunakan teori APOS. Aksi, proses, objek, skema. Karena teori APOS dapat membantu siswa menemukan konsep matematika dengan mengkonstruksi mental aksi, proses, objek, dan skema. Maka dari itu, dalam penelitian ini saya akan membuat modul materi penjumlahan dan pengurangan pecahan berdasarkan teori APOS, khususnya untuk kelas 5 SD atau MI. Dari latar belakang yang tadi saya jelaskan, saya mengambil rumusan masalah, yaitu bagaimana kelayakan modul pembelajaran matematika materi penjumlahan dan pengurangan pecahan berdasarkan teori APOS pada kelas 5 SD MI. Dari rumusan masalah tersebut, saya mengambil tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kualitas modul pembelajaran matematika materi penjumlahan dan pengurangan pecahan berdasarkan teori APOS pada kelas 5 SD MI. Baik, ke bagian selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama yaitu bahan ajar. Bahan ajar merupakan seperangkat sarana pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bahan ajar yang saya gunakan yaitu berupa modul. Modul merupakan bahan ajar yang bertujuan untuk melatih siswa agar bisa belajar secara mandiri. Modul yang saya buat ini beda dengan modul-modul yang lain. Modul yang saya buat ini disusun berdasarkan teori APOS. Tadi masih ingat kerangka APOS terdiri dari apa saja? Yang pertama ada aksi, proses, objek, dan skema. Yang pertama adalah aksi. Aksi merupakan tahap awal dari pemahaman konsep dan bersifat sangat penting. Di dalam aksi ini meliputi ada materi, ada contoh soal yang terkait dengan materi. Terus yang kedua yaitu proses. Proses merupakan aksi yang diulang, kemudian terjadi refleksi atas aksi yang dilakukan. Nah, di dalam proses ini terdapat contoh soal yang berpola dari materi. Yang kedua yaitu proses. Proses merupakan aksi yang diulang, kemudian terjadi refleksi atas aksi yang dilakukan. Nah, di dalam proses ini biasanya terdapat contoh soal yang berpola yang terkait dengan aksi tadi. Terus yang ketiga yaitu objek. Objek merupakan
Di dalam objek ini, siswa dapat menjelaskan atas ide-ide yang bermunculan dan menyusun beberapa konsep menjadi proses untuk menjadi kesatuan yang utuh. Nah, di dalam objek ini, siswa mampu membolak-balikkan konsep yang terkait dengan materi. Selain itu, siswa juga dapat menguraikan konsep sesuai dengan materi. Yang keempat yaitu skema. Nah, dalam skema ini terdapat kumpulan antara aksi, proses, objek yang dihubungkan dengan prinsip-prinsip sehingga menjadi kerangka yang terkait. Nah, biasanya di dalam skema ini terdapat contoh soal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu model pengembangan. Pada penelitian ini, saya memakai model pengembangan menurut Sugiono yang sudah saya modifikasi menjadi 5. Pada tahapan pertama dan tahapan kedua itu saling terkait, yaitu tahap pertama potensi dan masalah, yang kedua yaitu pengumpulan data. Pada kedua tahapan ini, saya memperoleh data bahwa sumber belajar yang digunakan di Min1 Kendal belum menggunakan teori APOS. Selain itu, siswa masih kesulitan dalam memahami konsep matematika. Dalam pembelajaran, siswa juga masih belum bisa belajar secara mandiri. Setelah itu masuk ke tahap ketiga, yaitu tahap desain produk. Nah, pada tahapan ini, saya mulai mendesain modul berdasarkan teori APOS. Setelah saya mendesain, lalu masuk ke tahap keempat, yaitu tahap validasi desain. Setelah modul saya susun, saya berikan kepada validator ahli materi dan validator ahli media untuk mendapatkan penilaian atau persetujuan layak atau tidak modul saya ini digunakan untuk siswa. Setelah mendapat nilai, lalu naik ke tahap 5, yaitu tahap revisi desain. Pada tahapan ini, saya kan sudah mendapat penilaian dan saran dari validator ahli. Kemudian saya merevisi modul yang belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh ahli materi dan ahli media. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini saya menggunakan 4 teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Observasi dan wawancara saya lakukan pada tanggal 13 Januari 2020 di MI Negeri 1 Kendal, dan kelas yang saya wawancarai dan saya observasi yaitu kelas 5A, yaitu saya langsung melakukan wawancara kepada Bapak Nur Yudi selaku wali kelas 5A. Menurut beliau siswa kelas 5 saat pelajaran matematika, mereka belum bisa belajar secara mandiri. Selain itu, sumber belajar yang digunakan belum berdasarkan teori APOS. Terus pada teknik pengumpulan data yang ketiga yaitu angket. Angket itu berisi penilaian terhadap modul yang digunakan untuk mengukur kualitas modul yang dinilai oleh ahli materi dan ahli media. Terus yang keempat yaitu dokumentasi. Dokumentasi itu sebagai penunjang atau bukti bahwa peneliti sudah melakukan observasi dan wawancara. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian dari ahli materi, aspek yang dinilai yaitu kelayakan isi, kebahasaan, penyajian, dan APOS. Nilai rata-rata yang diperoleh dari ahli materi yaitu 4,77 dengan persentase 95,4%. Kemudian oleh ahli media, aspek yang dinilai yaitu kelayakan penyajian, kegrafikan, dan kualitas tampilan. Yang kedua yaitu validasi oleh ahli media. Aspek yang dinilai yaitu kelayakan penyajian, kegrafikan, dan kualitas tampilan. Oleh validasi ahli media dilakukan 2 kali validasi. Validasi pertama memperoleh nilai rata-rata 4,57 dengan persentase 91%.
Dan validasi yang kedua memperoleh nilai rata-rata 4,7 dengan persentase 94%. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi dari penelitian yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwa hasil uji validasi modul penjumlahan dan pengurangan pecahan berdasarkan teori APOS pada kelas 5 STMI sangat layak untuk digunakan dan diuji cobakan lebih lanjut. Sekian presentasi dari hasil penelitian saya. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.